Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafna Kamila dari NIM 2210-2003. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi, yang dimana videonya sebagai berikut. Pengertian asuransi. Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Dan secara umum, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak di mana pihak pertama atau tertanggung membayar premi kepada pihak kedua atau penanggung untuk mendapatkan perlindungan dari risiko finansial tertentu. Ketika risiko tersebut terjadi, penanggung wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dan asuransi juga dapat dilihat sebagai mekanisme pooling risiko, di mana sejumlah orang atau perusahaan menggabungkan risiko mereka ke dalam suatu wadah atau perusahaan asuransi, sehingga risiko tersebut lebih mudah dikelola. Ada juga pengertian asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, ialah asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Adapun prinsip dasar asuransi yang harus dijalankan seperti contohnya insurable interest, utmost good faith, proximate cause, indemnity, subrogation, dan contribution. Ada juga sejarah asuransi di Indonesia. Keberadaan usaha asuransi di Indonesia tidak terlepas dari keberadaan bangsa Belanda. Pada waktu itu, sektor perkebunan milik Belanda berkembang dengan pesat yang diiringi dengan majunya usaha dagang milik Belanda. Oleh karena itu, untuk menjamin kelangsungan usahanya, perlu adanya namanya asuransi. Usaha-usaha peransuransian di Indonesia pada zaman Belanda dapat dibagi menjadi dua pada masa itu, yaitu pada masa tahun 1942 dan masa sesudah Perang Dunia pada zaman kemerdekaan. Perusahaan asuransi yang ada di Indonesia pada waktu itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada perusahaan yang didirikan oleh Belanda yang ada di Indonesia dan perusahaan yang merupakan kantor cabang dari kantor yang ada di Belanda, Inggris, tapi ada juga di negara Eropa lainnya. Pada masa itu, pemerintahan Belanda melakukan suatu monopoli dalam menjalankan usaha asuransi. Hal ini membuat kegiatan usaha asuransi hanya terbatas pada kegiatan dan kepentingan bangsa Belanda, Inggris, dan Eropa lainnya. Ada juga manfaat dari asuransi, yang dimana belum dirasakannya sama sekali oleh masyarakat pribumi. Jenis asuransi yang berkembang pada saat itu masih terbatas pada asuransi kebakaran dan pengangkutan. Ada juga sejarah asuransi syariah di Indonesia. Di Indonesia terdapat hampir 49 perusahaan yang mengeluarkan produk asuransi syariah. Semua perusahaan tersebut dapat mengeluarkan produk syariah setelah mendapatkan rekomendasi syariah dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Ke-40 pelaku usaha syariah tersebut terdiri dari 40 operator asuransi syariah, 3 reasuransi syariah, dan 6 broker asuransi dan reasuransi syariah. Kemunculan asuransi syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1994. Pada waktu itu, berdirinya suatu PT Syariat Takaful Indonesia atau biasa disebut dengan STI. STI sendiri berdiri pada tanggal 24 Februari 1994 atas prakarsa dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI yang didukung oleh Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia,
PT Asuransi Jiwa Tubuh Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim di Indonesia. Keberadaan STI semakin berkembang yang ditandai berdirinya dua anak perusahaan. Dua perusahaan tersebut yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga atau ATK pada tanggal 4 Agustus 1994 dan perusahaan asuransi kegiatan syariah PT Asuransi Takaful Umum atau ATU pada tanggal 2 Juni 1995. Perkembangannya, kedua perusahaan tersebut membuktikan kepada perusahaan asuransi umum bahwa potensi pasar untuk asuransi syariah di Indonesia masih cukup terbuka. Selanjutnya, perusahaan asuransi umum berlomba-lomba untuk membuka bagian asuransi syariah. Sejarah asuransi dunia juga pada bangsa Babilonia yang bermukim di lembah Sungai Efrat dan Tigris merupakan bangsa yang pertama kali mengenalkan konsep asuransi pada tahun 2250 sebelum Masehi. Pada saat itu dikisahkan bila bahwa ada seorang pemilik kapal sedang memerlukan sejumlah dana untuk mengoperasikan kapalnya. Pemilik kapal tersebut kemudian meminjamkan uang kepada seseorang saudagar. Saudagar tersebut kemudian mensyaratkan bahwa akan memberikan pinjaman sejumlah uang dengan menggunakan jaminan. Ya, jaminan tersebut kemudian disepakati bersama dengan ketentuan bahwa si pemilik kapal akan dibebaskan dari pembayaran hutang bila pemilik kapal berhasil memulangkan kapalnya dengan selamat. Ada juga macam-macam asuransi. Bentuk asuransi yang dikenal dalam tata hukum Indonesia yakni sebagai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha peransuransian dan peraturan pelaksanaannya seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi properti, asuransi perjalanan, asuransi pendidikan, asuransi kredit, dan asuransi bisnis. Sistem operasional asuransi. Sistem operasional asuransi syariah dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam yang menghindari unsur-unsur dilarangnya seperti maisir atau judi, gahar, ketidakpastian, dan riba. Dalam konteks ini, asuransi syariah berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari peserta untuk saling melindungi dan membantu dalam menghadapi resiko. Ya, ada juga perbedaan antara asuransi syariah dengan konvensional. Yang pertama, perbedaan sumber hukum antara asuransi syariah dan konvensional. Secara resmi, perusahaan asuransi masuk ke Indonesia pada tanggal 30 April 1847 dengan nomor perbedaan perjanjian antara asuransi syariah dan konvensional. Aspek pertama, perbedaan asuransi syariah dan konvensional dalam hal perjanjian asuransi dapat dilihat dari segi akad yang digunakan dalam asuransi syariah. Menggunakan kontrak atau akad pada asuransi syariah adalah akad hibah atau jenis akad tabaru sebagai bentuk ta'awun, tolong-menolong atau saling menanggung resiko di antara peserta sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan kontrak pada asuransi konvensional yaitu kontrak pertanggungan oleh perusahaan asuransi kepada peserta asuransi sebagai tertanggung. Adapun hukum positif yang mengatur asuransi syariah dan asuransi konvensional di Indonesia. Yang pertama, asuransi konvensional. Asuransi konvensional di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang peransuransian. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan industri asuransi di Indonesia, termasuk asuransi konvensional. Undang-undang ini mencangkup regulasi terkait perzinaan, pembentukan, pengawasan, dan kewajiban perusahaan asuransi. Ada juga asuransi syariah. Asuransi syariah memiliki dasar hukum yang berbeda karena konsepnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti tolong-menolong, berbagi resiko, dan tidak adanya unsur riba atau bunga ataupun masyir, spekulasi, dan gahar, ketidakpastian.
Peraturan utama yang mengatur asuransi syariah di Indonesia adalah pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Walaupun undang-undang ini lebih berfokus pada perbankan syariah, prinsip-prinsip yang diatur di dalamnya juga menjadi rujukan untuk industri keuangan syariah lainnya, termasuk asuransi syariah. Jadi, kesimpulannya adalah asuransi syariah dan konvensional pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial kepada peserta dari risiko yang tidak terduga. Namun, keduanya memiliki perbedaan mendasar dari segi prinsip akad, pengelolaan dana, dan pengawasan. Asuransi syariah berprofesi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti tolong-menolong dan berbagi risiko dengan akad tabaru yang memungkinkan peserta untuk saling membantu dalam menghadapi musibah. Dana dalam asuransi syariah dikelola sesuai dengan ketentuan syariah untuk menghindari yang namanya riba, masyir, dan gahar, serta diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah atau bisa disebut dengan DPS. Hukum positif di Indonesia mengatur asuransi syariah dan asuransi konvensional dengan landasan hukum yang berbeda-beda, namun berada di bawah pengawasan otoritas yang sama, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Secara umum, hukum positif di Indonesia memberikan ruang bagi kedua jenis asuransi untuk berkembang dalam regulasi yang sesuai dengan prinsip masing-masing dan memastikan pengawasan yang ketat oleh OJK agar kedua model asuransi berjalan dengan transparan, adil, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.